Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa. Saya bersuka cita sekali. Perkenalkan, nama saya Yohana Agatha. Selama 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama dalam Table Talk pada siang hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial bagi Vita Family karena kami semua kedatangan tamu ini. Tidak hanya parents dan teachers dari Surabaya saja, tapi juga dari berbagai daerah. Nah, saya mau menyapa terlebih dahulu. Ini ada parents dan teachers juga yang dari Tulungagung, dari Tangerang, dari Jakarta, dari Banjarmasin, kemudian dari Palu. Wow, luar biasa ya. Dari Sangatta juga, ada yang dari Jayapura. Wow. Selamat datang di Vita School. Senang kami bisa melihat Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dalam Table Talk kali ini dan dalam kondisi yang baik. Ya, sambil kita menunggu beberapa parents dan teachers yang masih bergabung, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengumumkan nanti ketika di akhir sesi ini akan ada evaluasi yang perlu Bapak Ibu isi, dan batasnya adalah sampai pada malam hari ini. Dan apabila Bapak Ibu telah mengisi evaluation formnya, Bapak Ibu akan mendapatkan materi dari Table Talk hari ini dan juga mendapatkan voucher spesial dari Baby Bright Asia. Oke, sebelum kita masuk dan berbicara dengan narasumber kita pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk kita sama-sama menyadari bahwa kita seringkali lebih memperhatikan perkembangan kognitif dan akademis anak daripada aspek perkembangan emosi dan sosial mereka. Betul ya Bapak Ibu, kadang kita mungkin lebih fokus mungkin dengan nilai mereka, apakah ini terlambat Miss atau bagaimana gitu ya. Nah, kita juga seringkali mempertanyakan, anak saya ini harusnya sudah bisa baca belum ya? Atau sudah bisa menulis belum ya? Atau ada keterampilan-keterampilan lain yang harusnya dikejar ya? Seperti itu. Nah, anak saya ini harusnya sudah bisa berhitung atau belum ya Miss? Dan berbagai keterampilan akademis lainnya. Nah, di balik segala kekhawatiran yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, itu yang terkait dengan keterampilan akademis. Nah, sebenarnya aspek emosi dan sosial itu juga adalah hal yang sangat penting dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan kesuksesan akademis anak. Nah, itu mengapa kita semua dalam rangka Open House Vita School 2020 ini mengangkat sebuah tema yaitu grit, dan salah satu penekanan keterampilannya adalah yang kita ingin bangun ini adalah keterampilan emotional literacy, yaitu mengenal dan memahami emosi diri dan hubungannya dengan interaksi sosial dengan orang lain. Dan saya yakin kita semua punya banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebenarnya seberapa penting ya kita mengajarkan kepekaan emosi pada anak? Terus apa ya hubungannya dengan perkembangan mereka? Kemudian mungkin bagaimana ya tips dan triksnya agar kita bisa membantu setiap anak-anak kita mengembangkan keterampilan pemahaman dan kepekaan emosi dengan baik. Nah, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama selama 1 jam ke depan, dan saya nanti akan mengundang narasumber kita yaitu Miss Adisti Ambar Pratiwi, MC psikolog dari Baby Bright dan sekaligus psikolog sekolah kita di Vita School. Ya, Miss Adisti ini adalah seorang psikolog anak dan keluarga yang sehari-harinya berprofesi sebagai program coordinator dan konsultan di Baby Bright Asia, sekaligus berpraktek sebagai psikolog di Consultation and Assessment Center Baby Bright. Ya, sebelum kita mulai, saya juga mengingatkan nanti akan ada sesi tanya jawab yang Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk menanyakan secara live ke Miss Adis, dan nanti akan dikuratif oleh tim kami untuk pertanyaannya ya. Baik. Oke, saya undang dengan hormat Miss Adisti. Selamat siang Miss Adis.
Selamat siang, maaf. Suaranya bisa cukup terdengar? Iya, terdengar jelas Miss Adis. Ya, selamat siang semuanya. Baik. Siang, Miss. Ya. Oke, Miss Adis, kita bisa mulai table talk kita siang hari ini ya, Miss? Iya. Oke. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Miss Adisti, dan mungkin ini juga bisa mewakili mungkin berbagai pertanyaan yang mungkin ada di benak parents dan teachers sekalian. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Miss Adis, jadi sebenarnya seberapa penting sih Miss kita memperhatikan perkembangan emosi anak? Mungkin Miss Adisti bisa jelaskan juga kenapa sebenarnya kita harus mengajarkan anak mengenai emotional literacy ini, serta apa ya hubungannya dengan perkembangan anak secara keseluruhan. Tema kita hari ini memang secara spesifik kita akan membahas mengenai emosi anak gitu ya. Kenapa di sini saya kemarin juga menyarankan tema yang akan kita angkat spesifik tentang emotional literacy. Istilah itu sendiri memang pada umumnya belum terlalu sering digunakan gitu ya di Indonesia gitu. Semua kebanyakan selalu yang digunakan istilahnya emotional intelligence gitu atau keterampilan sosial. Emotional literacy ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari kecerdasan emosi gitu ya atau emotional intelligence yang spesifik mentarget mengenai keterampilan membaca emosi secara keseluruhan. Makanya namanya dia emotional literacy, ada kata-kata literasinya gitu ya, yang berarti suatu proses atau konsep yang praktis yang digunakan seseorang untuk dapat membaca gitu. Makanya kayak kita biasanya pelajaran literasi itu kan membaca ya. Hal yang sama juga. Jadi emotional literacy sendiri ini adalah suatu kepekaan, suatu pemahaman mengenai emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Jadi kemampuan orang untuk bisa membaca emosi dirinya sendiri dan emosinya orang lain gitu. Hubungannya kemampuan ini sendiri dengan perkembangan anak secara keseluruhan itu pada dasarnya merupakan kemampuan yang paling dasar gitu ya, keterampilan paling dasar yang harus dikuasai seorang anak sebelum dia bisa menguasai keterampilan sosial emosi yang lainnya, sebelum seseorang itu bisa mengatur atau mengontrol emosinya gitu ya dalam suasana tertentu, mungkin kapan saya boleh sedih, kapan saya sebaiknya menunjukkan emosi marah saya seperti apa dan lain sebagainya. Mereka harus terlebih dahulu bisa memahami dan membaca emosi mereka diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau misalkan keterampilan literasi emosinya sudah dibangun, sudah bisa, kemudian otomatis nanti anak juga akan bisa mengikuti dan berkembang ke keterampilan lainnya gitu ya, seperti regulasi emosi, kemudian juga problem solving, dan yang paling penting karena ini konteksnya ada pada interaksi sosial juga gitu ya. Anak nantinya juga dapat berinteraksi secara maksimal gitu ya, secara baik gitu dengan teman sebayanya dan juga dengan orang lain. Yang perlu kita ingat di sini adalah kata-kata literasi itu sama halnya dengan kita belajar membaca ya, membaca ABC gitu ya, membaca kata dan kalimat. Itu adalah suatu keterampilan yang sifatnya harus dibentuk dan dilatih. Artinya tidak bisa seorang anak itu terus dengan sendirinya kita diemin aja gitu, kita tidak bimbing, kita tidak bina, terus tiba-tiba dia bisa dengan sendirinya memahami emosi dan memahami emosi orang lain, nggak bisa. Itu halnya sama halnya dengan membaca ya. Harus diajarkan, harus practice, harus latihan. Semakin sering seseorang itu berlatih, semakin ahli atau semakin jago ya dia dalam memiliki kemampuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah support gitu ya, support dari orang dewasa. Artinya anak membutuhkan bantuan, membutuhkan bimbingan dari orang dewasa, baik itu guru maupun orang tua tentunya ya di lingkungan keluarga, atau mungkin kalau juga di lingkungan keluarganya ada kakek nenek yang juga masih intens berinteraksi dengan anak, itu juga bertugas untuk bisa mengembangkan dan melatih anak memiliki keterampilan literasi emosi ini tadi. Seperti itu sih Miss Yohana. Oke, baik Miss Adis. Jadi ini adalah hal yang sangat penting bagi anak, apalagi kalau usia-usia yang masih usia PAUD gitu, penting sekali ya bagi mereka untuk diberi bimbingan, diarahkan untuk mengerti emosi mereka itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya Miss Adis, emosi ini kan ada banyak variasinya.
Dan umumnya anak-anak itu akan mengenal emosi yang misalnya kalau di sekolah mereka belajarnya yang masih basic banget, jadi kayak happy, sad, angry, hanya emosi dasar gitu. Nah, tapi sebenarnya emosi apa saja yang seharusnya dikenal dan dipahami oleh anak? Mungkin Miss Adis bisa bantu jelasin gitu. Ya, betul sih. Memang emosi itu sebenarnya ada banyak sekali gitu ya. Ada berpuluh-puluhan gitu ya variasinya. Sebelum kita secara spesifik belajar mengenal jenis-jenis emosi gitu, kita perlu ketika kita berbicara mengenai emosi, selain literasi emosi gitu ya, sama dengan halnya kita membaca, itu ada suatu istilah gitu ya atau konsep lain juga yang sama pentingnya yang kita sebut dengan emotional vocabulary atau kosakata emosi gitu ya. Sama kalau kita kayak belajar bahasa, itu kan ada literasinya sendiri, ada membacanya sendiri, kemudian juga ada kosakata gitu ya, kata-kata, kosakata. Nah, emotional vocabulary ini sendiri adalah suatu bahasa yang secara spesifik digunakan, secara akurat mendeskripsikan perasaan yang kita rasakan, gitu ya. Jadi kalau kita udah menggunakan kata marah, itu mau dari Sabang sampai Merauke, kata marah itu kita semua udah tahu, gitu. Seperti apa perasaan yang dirasakan seseorang itu. Sama halnya dengan rasa sedih juga sama, tanpa kita perlu menjelaskan, mendeskripsikan gitu ya. Dengan kata sedih aja udah langsung tahu gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan vocabulary. Jadi selain anak memahami emosi yang mereka rasakan, mereka juga harus tahu labelnya itu tadi, namanya itu apa. Karena itu digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi supaya orang lain tuh bisa tahu apa yang kita rasakan itu tadi, gitu kan? Dari situ, ketika seorang anak sudah bisa membaca emosi, mereka juga harus memiliki vocabulary atau kosakata emosi yang cukup beragam. Di antaranya, biasanya kan kita mulai memberikan penjelasan kepada anak juga ada berbagai jenis emosi gitu ya. Salah satunya yang biasa umum kita gunakan adalah emosi positif maupun emosi negatif gitu ya. Kalau ditanya sebenarnya bobotnya lebih penting yang mana? Ya sebenarnya semuanya sama-sama penting gitu ya, karena semuanya ini merupakan bagian dari emosi manusia. Emosi positif itu adalah suatu emosi yang menyebabkan rasa menyenangkan dalam tubuh gitu ya. Kalau kita lagi senang, kita lagi tenang, itu kan yang kita kondisi fisiologis tubuh itu kan enak ya. Beda sama kalau misalnya kita marah, kita lagi sedih, itu kan secara fisiologis juga tubuh kita reaksi fisiologisnya akan berbeda. Seperti itu. Biasanya cenderung kalau udah ngerasa sedih atau marah gitu kan, setelahnya kan biasanya badan malah kayak jadi nggak enak ya, jadi kayak capek gitu, letih, lesu gitu. Nah itu yang membedakan antara emosi positif dan emosi negatif. Secara umum gitu ya, tadi kalau Miss Yuwana menyebutkan mungkin karena ini konteksnya lebih banyak untuk anak-anak usia dini dan juga anak-anak fase perkembangan menengah ya, tadi saya lihat usia-usia SD gitu. Biasanya memang emosi yang kita ajarkan adalah basic emotions dulu gitu ya. Waktu anak masih kecil biasanya sedih, senang, marah, takut gitu ya. Kemudian ada rangkaian emosi-emosi lainnya gitu yang umumnya biasanya dikenal sama anak adalah bisa dibaca di slides itu ya, seperti kalau emosi negatif itu seperti rasa kesepian, kemudian takut, frustasi gitu ya, marah, capek itu juga suatu emosi gitu ya, bosan, capek, kecewa itu juga. Dan emosi ini sendiri kenapa ada begitu banyak emosi ini? Karena masing-masing emosi ini memiliki suatu tugas. Masing-masing emosi ini ada manfaatnya gitu ya. Contohnya perasaan marah gitu ya. Ketika kita merasa marah, artinya apa? Kita tahu bahwa itu adalah suatu momen, ada suatu situasi di mana kita harus berjuang gitu ya. Kalau kita lagi marah sama orang, lagi debat sama orang kan, semakin kita marah, semakin kita tahu kita harus memperjuangkan sesuatu gitu kan. Rasa takut itu juga ada fungsinya gitu ya. Tujuannya adalah untuk melindungi kita dari bahaya gitu kan. Kita tahu kalau misalkan lagi di jalan raya nggak seenaknya aja kita nyebrang gitu kan, tapi karena kita punya rasa takut ketabrak, kita jadi lebih berhati-hati gitu. Jadi semua emosi ini sebenarnya ada tujuannya untuk diri kita sendiri secara psikologis adalah untuk tadi memiliki tujuan-tujuan tertentu gitu. Sehingga ya semua emosi itu sehat, semua emosi itu memang sebaiknya harus bisa dirasakan dan dikomunikasikan.
Mungkin di slide salah satu slide bisa dibagikan juga. Di sini bisa terlihat ada yang namanya emotional wheel gitu ya. Emotional wheel ini kita bisa lihat bahwa di ring atau di bulatan paling tengah itu ada emosi-emosi yang pada umumnya gitu ya kita gunakan untuk melabel atau mengajarkan kepada anak. Itu yang paling sederhana dulu, yang rasa takut, rasa senang, kemudian rasa marah gitu ya. Kemudian di luarnya dari itu ada lagi jenis-jenis emosi lainnya, tapi yang masih termasuk pada kelompok emosi itu tadi gitu ya. Contohnya rasa bahagia gitu ya, happy. Di antaranya ada rasa bangga, rasa diterima, itu juga suatu perasaan yang bisa kita deskripsikan sebagai rasa senang gitu ya. Jadi seperti tadi juga mungkin sudah saya jelaskan bahwa mungkin untuk anak-anak yang masih di usia dini, di bawah usia 7 tahun, pengenalan mengenai emosi-emosi dasar dulu yang perlu kita jelaskan gitu ya, supaya mereka bisa mendeskripsikan apa yang mereka rasakan ini dengan baik gitu. Kemudian nanti seiring anak bertumbuh, kemampuan bahasanya juga semakin kompleks ya, usia-usia SD, mulai ada variasi emosi, label-label emosi gitu ya yang kita tambahkan gitu. Bedanya rasa sedih biasa sama rasa kecewa itu apa gitu ya. Bedanya rasa kesepian dengan kesedihan yang biasa itu apa gitu. Itu kita bisa jelaskan karena itu tadi hubungannya kan biasanya dengan konteks situasi ya. Itu yang juga kita mesti komunikasikan kepada anak. Seperti itu. Oke, Miss Adis. Ya, jadi untuk kita bisa mendukung anak menjadi individu yang sehat, mereka tuh juga harus dapat merasakan dan mengekspresikan emosi yang negatif gitu ya, Miss ya. Jadi nggak cuma positif-positifnya aja, tapi yang negatif juga mereka bisa gitu ya. Oke, nah kemudian Miss Adis, apakah emosi negatif ini bisa mengarah pada sesuatu yang tidak sehat? Tadi hubungannya sama sehat sama nggak sehat ya. Jadi memang seringkali yang saya juga ketika saya praktek gitu ya, orang tua juga parents atau kadang juga anak remaja itu sering tanya gitu, sebenarnya punya emosi negatif ini sehat nggak sih gitu. Kalau ditanya ya sebenarnya sehat gitu ya, semua emosi itu adalah sehat. Yang membedakan gitu ya, memang benar emosi tertentu itu memang bisa mengarah kepada sesuatu yang sifatnya tidak sehat. Tuh. Mungkin bisa di share slides-nya gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa emosi yang bisa kita gunakan sebagai acuan gitu ya untuk kita bisa mengobservasi baik diri sendiri maupun kita mengobservasi emosi anak adalah 3 hal gitu. Yang pertama, intensitasnya gitu ya. How intense? Seberapa dalam, seberapa besar emosi itu. Gitu. Kalau misalkan kita bicara perasaan marah ya, dari skala 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira rasa marahnya ini gitu ya? Sangat marah gitu ya, angka 10 udah yang benar-benar marah gitu, atau ya udah marah-marah biasa aja di angka 2 gitu ya. Kemudian indikator lainnya yang kita gunakan adalah frekuensi, seberapa sering seseorang itu merasakan emosi tersebut gitu ya. Berapa sering sih adik ini suka marah gitu ya? Kira-kira dalam waktu sehari berapa kali momen dia marah gitu kan? Tadi selain intensitasnya, frekuensinya gitu ya. Kalau kita bicara mungkin dalam situasi rasa sedih gitu ya, yang kita gunakan untuk membedakan antara itu dia sedih biasa sama mungkin yang sudah mengarah kepada perasaan yang sifatnya lebih berat seperti depresi, itu kata frequency sama intensity itu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah duration atau lamanya gitu ya. Ketika seseorang merasakan emosi itu berapa lama sih? Kalau saya lagi marah, itu saya marahnya tuh bisa sampai berhari-hari, berlarut-larut, atau saya ya udah di momen itu aja saya marah, setelah saya calm down ya saya udah nggak marah lagi, ataukah saya sampai berhari-hari bakal marah gitu, masih kepikir terus ya hal tersebut sampai saya terus marah terus gitu ya. Sama halnya dengan rasa sedih juga sama. Kalau misalkan yang membedakan antara sadness dengan depression itu juga adalah durasinya gitu ya. Kadang triggernya aja udah lewat lama, tapi rasa sedihnya masih berlarut-larut, masih ada gitu ya. Jadi 3 indikator ini yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengobservasi diri kita sendiri dan juga anak-anak gitu. Mungkin di slide selanjutnya kita juga bisa lihat gitu ya, bahwa sebenarnya yang namanya emosi positif dan emosi sehat dan tidak sehat ini tidak hanya di emosi negatif saja gitu ya. Emosi positif pun juga bisa mengarah kepada sesuatu yang tidak sehat. Contohnya perasaan happy, senang gitu ya. Kalau sudah itu mengarah ke ecstatic, ecstasy gitu ya, euphoric gitu kan. Kadang orang yang udah seneng
sampai lupa daratan gitu kan istilahnya, itu juga nggak sehat kan gitu ya. Makanya soalnya Miss ya. Iya, makanya. Jadi istilah remnya blong gitu kan, perasaan senang yang mania gitu ya, yang berlebihan, itu juga tidak sehat gitu ya. Bisa kita lihat di situ. Jadi contohnya perasaan angry gitu ya, perasaan marah. Yang sudah tidak sehat itu biasanya adalah rage gitu ya. Kalau udah marah sampai gelap mata kan kadang ada yang kayak gitu ya. Itu juga unhealthy. Kemudian sadness yang bisa akhirnya menjadi depression, kemudian worry, perasaan cemas gitu ya, perasaan khawatir biasa sampai menjadi anxious, sampai menjadi kecemasan. Itu juga akhirnya anxiety-nya itu bisa menjadi tidak sehat. Kemudian jealous, kalau kita merasa iri gitu ya, iri biasa gitu wajar. Tapi kemudian kalau sampai dengki gitu ya, iri dengki gitu, resentful, itu juga tidak sehat gitu. Kemudian disgust juga kan, kita tidak suka dengan sesuatu, dengan hatred itu juga sangat berbeda. Itu porsinya itu berbeda ya. Sehingga tadi kembali lagi kalau kita berbicara kepada anak-anak gitu ya, kalau mungkin di sini parents atau teachers ada yang mungkin concerned gitu ya, mengkhawatirkan kondisi emosi anak-anak, bisa coba diobservasi dengan 3 indikator itu tadi dulu gitu ya. Oh kayaknya anak saya ini suka marah-marah ya Miss ya. Biasanya selalu saya tanya, oke, marahnya yang seperti apa ya Bu? Kira-kira penyebabnya apa? Lama nggak marahnya? Gitu ya. Kalau sudah marah itu respon seperti apa yang dikeluarkan? Gitu. Kemudian dari waktu 1 minggu tuh kira-kira marahnya tuh berapa kali sih? Gitu ya. Itu yang kita gunakan sebagai catatan buat kita gitu ya, untuk data supaya kita bisa tahu kira-kira ini masih di ambang ya memang wajar ya, namanya emosi memang harus diekspresikan, dirasakan, ataukah memang itu sudah mengarah kepada sesuatu yang memang memerlukan bantuan khusus gitu. Saran saya memang kalau orang tua atau teachers memang sudah merasa kok kayaknya kalau dibandingin teman sebaya gitu ya, kita selalu menggunakan memang tidak baik ya membandingkan anak, tapi kadang kan kita perlu mengetahui juga gitu ya kondisi atau kondisi anak dibandingkan dengan populasinya. Itu kira-kira dengan anak-anak lain teman sebayanya itu frekuensinya berapa sering sih gitu ya. Kalau misalkan mungkin marah sehari 2 kali, anak umur 5 tahun ya wajar gitu ya. Atau mungkin anak usia 3 tahun marah masih suka banting-banting mainannya, ya masih wajar gitu kan, karena usia 3 tahun biasanya anak-anak belum bisa mengkomunikasikan emosinya dengan baik, sehingga itu diekspresikan dengan cara frustasinya diekspresikan dengan cara itu tadi gitu ya, membanting mainan misalkan. Tapi kalau misalkan udah anak umur 12 tahun, 17 tahun kalau marah sama sesuatu terus barangnya dibanting, ya itu udah nggak wajar gitu kan, karena itu juga udah usia di mana seseorang seharusnya juga sudah memiliki keterampilan untuk bisa mengelola emosinya dengan baik. Itu udah tahu kalau yang namanya marah ya bukan malah dengan membanting barang gitu kan, dengan cara lain gitu. Jadi itu tadi, porsi-porsi itu tadi yang harus kita gunakan sebagai acuan juga. Seperti itu. Nah, Miss Adis, jadi untuk kan ini ada banyak guru dan orang tua yang join sama table talk kita siang hari ini. Nah, mungkin Miss Adis bisa berbagi tips bagaimana kita sebagai orang tua dan guru itu bisa membantu anak-anak dalam mengembangkan keterampilan emotional literacy tersebut. Karena ini kan penting banget gitu. Apalagi di usia sekolah, usia yang masih baru pertama kali sekolah mungkin. Nah kan mereka masih terbatas gitu bagaimana caranya mengelola emosi mereka seperti itu. Ya, memang ada banyak hal ya yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk membantu. Cuman saya coba merangkum gitu ya, ada 5 step gitu mungkin yang paling basic, paling sederhana yang mesti sering kita ingat gitu. Nanti bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin salah satunya yang paling penting gitu ya adalah kita menanyakan kepada anak gitu, bagaimana atau apa yang mereka rasakan gitu ya sepanjang hari, throughout the day. Jadi artinya nggak hanya di pagi hari aja, tapi ya sambil kita beraktivitas itu kita tanyakan, kamu lagi ngerasain apa sih? Are you sad? Are you happy? Kamu lagi seneng ya? Kalau anak lagi ketawa, lagi asik nonton film ketawa-ketawa gitu, wah lagi seneng ya? Apa sih, ada yang lucu atau gimana? Kita yang harus memancing gitu ya, karena itu tadi kita harus ingat bahwa emotional literacy itu datangnya itu nggak terus tiba-tiba anak dapat gitu ya, dapat waham terus bisa dengan sendirinya, nggak, tapi harus dilatih gitu. Cara melatihnya itu tadi, kita juga harus proaktif. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, pengasuh, orang tua, harus dari kita yang harus selalu memancing. Kita menanyakan kepada anak apa yang mereka rasakan gitu ya, perasaan mereka seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah
kita juga membahas, mendiskusikan emosi gitu. Selain kita menanyakan ke anak sendiri perasaan mereka apa, kita gunakan situasi-situasi tertentu untuk mendiskusikan, untuk berbicara tentang emosi. Misalkan lagi nonton film bareng gitu kan, lagi nonton misalkan nonton film kartun gitu ya. Kemudian gitu kita baca, oh ini ada situasi nih di mana kemudian salah satu karakternya lagi nangis gitu kan. Kita tanya sama anak, loh itu tadi nangis karena apa ya kira-kira gitu. Jadi kita manfaatkan situasi itu tadi untuk mengajarkan kepada anak, kesempatan kepada anak untuk bisa mengidentifikasi emosi gitu ya. Atau mungkin membacakan buku cerita, itu juga suatu media yang sangat baik ya, itu storytelling. Itu bagus sekali. Itu anak-anak kita bacakan cerita gitu ya. Di situ kan karakternya juga merasakan emosi-emosi tertentu. Minta anak untuk menceritakan menurut dia kira-kira karakter ini lagi merasakan apa sih? Apakah dia sedih atau mungkin dia lagi senang gitu ya. Ada waktu itu juga sempat spesifik tentang adjustment karena mau punya adik gitu ya. Biasanya kan kadang-kadang kan anak-anak kan perlu waktu untuk transisi. Nah itu kan ada banyak emosi yang mereka rasakan gitu ya. Yang pertama antara senang karena mau punya adik, tapi juga di situ mungkin mereka di situ ada worry, ada kecemasan, takut mamanya nanti jadi lebih senang sama adiknya dan lain sebagainya. Itu momen-momen itu bisa kita gunakan untuk selalu mendiskusikan emosi dengan anak. Yang kemudian ketiga, ini yang juga paling penting sebenarnya, karena bagian dari practice itu salah satunya adalah modeling gitu ya. Kita memberikan contoh. Nah, sehingga sebelum kita sebelum kita menuntut anak-anak ini untuk bisa membaca emosi dengan baik dan mengekspresikannya dengan baik, kita lihat dulu nih kita sendiri gimana gitu ya. Jangan-jangan malah datang cerita, Miss ini loh anak saya nih kalau marah nih suka banting-banting. Jangan-jangan mamanya juga gitu, kalau lagi mainan sinyal handphonenya lagi jelek, handphonenya dibanting. Ya, berarti kan bukan salah anaknya juga ya kalau lagi marah juga dia banting-banting barang ya gitu. Jadi modeling itu sangat penting gitu, dan kita mesti ingat anak-anak itu ya meskipun nggak melihat secara langsung, tapi radarnya jalan loh. Mereka aware, mereka punya awareness, mereka tahu dengan situasi sosial gitu ya. Sehingga ini tadi, kita juga mesti membiasakan diri kita untuk mengkomunikasikan emosi yang kita rasakan gitu ya. Kita sebutkan emosi apa yang kita rasakan. Misalkan anak lagi mainan gitu ya, mainannya nggak diberesin gitu, mamanya capek kan, udah bolak-balik ngeberesin, ya kita bilang gitu, Kak, mama capek loh. Ya, mama capek loh, mama pengen tidur gitu. Maksudnya kita gunakan itu tadi supaya apa? Anak itu juga bisa tahu bahwa mamanya, papanya, gurunya, temannya itu juga punya emosi gitu ya, juga punya feelings yang berbeda dengan dirinya gitu ya. Apalagi untuk anak-anak di bawah usia 8 tahun, itu kemampuan mereka untuk mempersepsi itu masih istilahnya dari satu sudut gitu ya, dari sudut dia sendiri, sehingga yang biasanya terjadi adalah anak akan menggeneralisasikan apa yang dia rasakan juga pada orang lain, sehingga itu yang kita mesti kita ajarkan bahwa orang lain bisa memiliki emosi yang berbeda. Kemudian berikutnya ini tadi ya hubungannya dengan yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita juga menceritakan, mendiskusikan kepada anak bahwa orang lain akan memiliki perasaan yang berbeda, emosi yang berbeda gitu ya, yang sifatnya kontekstual, artinya dalam situasi tertentu. Misalkan kakak adik lagi mainan terus bertengkar, terus kakaknya nangis. Kita gunakan situasi itu juga untuk mengkomunikasikan ke adiknya gitu, supaya dia punya empati kan. Kita bilang, loh kira-kira tadi kakak nangis tuh karena apa ya? Kira-kira apa yang membuat kakak sampai nangis itu? Marah gitu ya, atau sedih juga, mainannya dirusak sama adiknya gitu. Sehingga akhirnya anak juga memahami, oh ya, berarti tidak hanya sebatas bahwa orang lain memiliki emosi yang berbeda dengan diri saya, tapi yang paling penting yang ada hubungannya dengan interaksi sosial adalah anak belajar bahwa perilakunya bisa menyebabkan emosi tertentu terhadap orang lain. Itu yang paling penting. Itu adalah target keterampilan sosial emosi yang sebenarnya paling tinggi yang ingin kita capai ke anak. Adalah kemampuan ketika anak menyadari bahwa my behavior, perilaku saya, ucapan saya, tindakan saya itu bisa menyebabkan emosi tertentu pada orang lain. Gitu ya. Sehingga ketika anak menyadari itu, anak juga akan memiliki kepekaan sosial. Ketika dia berinteraksi gitu ya, waktu dia udah usia SD gitu ya, apalagi menjelang remaja. Ya dia nggak mungkin bullying.
Karena apa? Dia punya kepekaan sosial, dia tahu bahwa my actions, perilaku saya, tindakan saya bisa menyebabkan orang lain merasa sedih, menyebabkan orang lain merasa tersakiti, gitu ya. Sehingga dia juga tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Gitu. Jadi basicnya tuh tadi hanya ya paling sederhana aja, membaca emosi, gitu ya. Bisa membaca emosi, kemudian dia anak menyadari, akhirnya dia juga bisa membantu memiliki keterampilan untuk bisa mengarahkan perilakunya juga gitu. Kemudian yang terakhir kita label and define feelings gitu ya. Kita memberikan label kepada anak, label perasaan kepada anak gitu ya. Terutama pada anak-anak yang memang mereka belum tahu atau belum memiliki kosakata yang tepat untuk mendeskripsikan rasa yang mereka rasakan itu. Gitu, misalkan anak lagi main gitu ya, paling sering mungkin kalau di rumah juga atau mungkin di sekolahan, anak lagi main, tiba-tiba lagi frustasi sama mainannya ya, nggak berhasil dibenerin gitu kan, akhirnya anak marah gitu kan. Kita harus melabel perasaan itu gitu ya. Kita bilang, kenapa kakak lagi ini ya, kakak lagi jengkel ya, kakak lagi marah ya, ini mainannya nggak bener gitu ya, puzzle-nya nggak selesai. Atau mungkin sekolah gitu ya, ngerjain PR, tiba-tiba nangis anaknya gitu. Kenapa? Ternyata karena dia nggak bisa menyelesaikan tugasnya. Oh, ya marah ya, frustasi. Mungkin frustasi agak terlalu berat, mungkin bisa gunakan kata sedih gitu ya, sedih ya kak nggak bisa nyelesain tugasnya gitu ya. Atau mungkin pulang sekolah nangis, tanya gitu kan, kenapa kok sedih? Kemudian mungkin kenapa tadi apa yang terjadi di sekolah? Oh mungkin waktu lagi presentasi dia diketawain temennya. Oh malu ya. Akhirnya kita tahu kan bahwa sebenarnya dirasakan anak ini sebenarnya adalah shame gitu ya, malu. Oh malu ya karena tadi diketawain sama temennya. Nggak apa-apa. Jadi anak bisa memahami gitu ya, bisa menggunakan label itu tadi. Mereka bisa memiliki kosakata yang kaya untuk menggambarkan dan mendeskripsikan emosi mereka. Gitu. Dan kemudian ketika mereka juga bisa menggunakan itu untuk diri mereka sendiri, mereka juga bisa menggunakan itu untuk ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Wow, oke. Jadi ada beberapa tips yang parents dan teachers bisa coba mulai dirancang gitu ya, kira-kira yang mana nih yang mau dipraktekkan dulu ke anaknya gitu ya Miss Adis ya. Ya, jadi selain kita memahami emosi yang dirasakan, jadi anak memahami emosi yang dirasakan, anak juga perlu mengekspresikan emosinya ya Miss ya. Nah, lalu bagaimana kalau anak itu mengekspresikan emosinya mungkin dengan cara yang ekstrim atau yang tidak tepat? Tadi kan Miss Adis sempat mention itu di awal. Nah, misalnya anak marah lalu membanting-banting mainan, ada pula yang kayak mungkin tantrum berlebihan yang sampai bentur-benturkan kepala, sampai mungkin menyakiti dirinya sendiri. Kan ada tipe yang anak juga seperti itu. Nah, itu seperti apa ya Miss Adis? Iya, kita mesti teringat dulu ya bahwa kembali lagi kita coba berempati dengan anak gitu ya, bahwa kita bayangkan seorang anak ini dia tidak memiliki keterampilan tersebut. Mereka nggak punya kemampuan untuk bisa mengenal emosinya. Mereka belum punya kosakata itu tadi ya, kosakata yang tepat gitu untuk mendeskripsikan emosi. Bayangkan anak yang nggak bisa mengkomunikasikan emosinya, terus dia harus mengekspresikannya ke orang lain, dia harus mengekspresikan emosinya itu. Kira-kira dengan cara apa? Ya pasti dengan cara-cara tersebut, gitu kan? Karena mereka mungkin belum bisa mengutarakan, atau kadang mereka sudah mengutarakan, tapi kitanya sebagai orang dewasa yang berada di dekat anak kita yang tidak peka, gitu kan? Kenyataannya sering seperti itu loh. Ya, jadi anak-anak kadang sudah mereka mengkomunikasikan, tapi mungkin tidak secara verbal atau tidak secara eksplisit, tapi kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya yang tidak terlalu peka juga gitu ya dengan tanda-tanda itu tadi yang diekspresikan oleh anak gitu. Dan kita mesti ingat bahwa awal mulanya ada suatu ekspresi yang kurang tepat gitu ya dalam mengekspresikan emosi ini disebabkan karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan tepat gitu ya. Bagaimana mereka harus menyikapi emosi yang mereka rasakan ini gitu. Sehingga tugas kita adalah untuk mengajarkan, kita memberikan mereka alternatif gitu ya. Kalau lagi marah tuh alternatifnya ngapain sih selain ngebanting-banting mainan misalkan, dan juga problem solving skills gitu ya, keterampilan menyelesaikan permasalahan. Kalau lagi sedih, apa yang seharusnya dilakukan supaya dia tidak merasa sedih? Kalau lagi kecewa, apa yang harus dia lakukan gitu ya?
ini ada sedikit beberapa langkah-langkah gitu ya, mungkin sederhana aja yang paling bisa mungkin membantu. Biasanya kan yang berhubungan dengan sikap atau ekspresi yang agak ekstrim itu kan yang agak-agak umum kan biasanya marah gitu ya, frustasi gitu. Jadi kita mesti juga ajarkan kepada anak untuk ask for help. Karena kadang mereka tidak tahu bahwa ada ini tadi, ada alternatif lain yang bisa mereka gunakan gitu. Misalkan mereka lagi main, mainannya rusak, mereka sebel sama mainan-mainannya dibanting. Ya kita ajarkan kepada anak, Kak, lain kali nggak apa-apa, lain kali ini aja bawa ke mama gitu ya, bawa ke papa gitu ya, biar papa atau mama yang bisa bantu gitu. Kemudian selain ask for help, atau mungkin kalau di sekolah juga sama, kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya, kalau nggak mainannya direbut gitu kan, bukannya malah nangis gulung-gulung, ya nggak apa-apa, panggil miss-nya gitu ya, panggil teachers-nya, panggil gurunya gitu ya, yang akan membantu anak. Kemudian biasakan juga untuk anak untuk bisa mengucapkan, memverbalisasi, itu paling penting ya, mengucapkan perasaan yang mereka rasakan. Jadi tidak melakukan gitu ya. Jadi kayak tadi contohnya marah, ya bukan yang ngebanting mainan, tapi mereka bilang aku marah gitu ya, I'm angry. Kenapa angry-nya? Itu juga disebutkan gitu ya. Kemudian juga untuk emosi-emosi yang intens kayak emosi sedih, cemas, marah gitu ya. Kita ajarkan kepada anak untuk calm down dulu, untuk pause, untuk tenang, take a deep breath. Dan ini juga berlaku, kembali lagi ya, modeling itu penting gitu ya. Jangan sampai kita expect, kita tuntut anak-anak untuk seperti ini, tapi kita sendiri nggak seperti itu gitu ya. Kita expect anak-anak untuk sabar, tapi kenyataannya waktu kita nganterin anak-anak ke sekolah, di jalan dipotong dikit, kita udah gebrak-gebrak setir gitu ya, marah-marah. Itu juga kita mesti cek diri sendiri dulu juga gitu ya. Jadi kita melatih diri sendiri juga, kita diem dulu, tarik nafas dalam-dalam, baru kita move on gitu ya. Kemudian tadi juga mendeskripsikan apa yang kita rasakan gitu ya. Contohnya, ini biasanya saya juga mengajarkan ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak dan juga orang dewasa saat konseling atau consultation. Biasanya kita mendeskripsikan secara spesifik perasaan yang kita rasakan. Misalkan hari ini saya lagi merasa capek gitu ya, letih gitu ya, capek banget. Tapi beda sama capek yang kemarin. Kalau kemarin tuh rasa capeknya tuh ya paling sama kayak kalau saya naik turun tangga gitu ya, sehari-hari naik turun tangga. Tapi hari ini tuh capeknya luar biasa, rasanya kayak abis digebukin orang misalkan. Itu kan intensitasnya udah beda ya. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan emosinya tuh levelnya seperti apa sih. Kemarin saya sedihnya kayak gini. Tapi hari ini tuh sedihnya udah kayak nggak bisa, udah beda sedihnya ya. Perasaan sedih yang berbeda, kayak hopeless, nggak punya harapan. Nah itu yang harus kita biasakan juga. Kita mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan itu kan artinya memberikan gambaran, digambarkan gitu kan, apa yang kita rasakan. Anak juga sama halnya seperti itu. Makanya kenapa biasanya kalau untuk kasus-kasus, kalau kita bicara yang sifatnya udah klinis ya, gangguan emosi atau gangguan marah, gangguan kesedihan, kalau untuk anak-anak biasanya yang paling mudah adalah dengan menggambar, gitu, bermain dengan media bermain atau dengan media menggambar gitu. Karena apa? Itu tadi mendeskripsikan. Mereka nggak bisa mengutarakan. Kayak tadi kan saya bisa bilang ya, kayak rasanya kayak digebukin gitu ya, karena saya juga udah punya keterampilan bahasa yang baik. Tapi kalau anak-anak yang belum punya keterampilan bahasa yang baik, ya kita berikan dia media untuk menggambarkan emosinya gitu kan. Kita kasih aja kertas kosong, pensil warna gitu kan, bilang aja, oke, kalau gitu apa sih, kayak gimana, coba gambarin aja kayak gimana rasanya. Itu biasanya anak-anak akan mengekspresikan di situ emosi-emosi yang mereka rasakan gitu ya. Kemudian tentunya juga kita juga mesti mengajarkan kepada anak-anak untuk tahu kapan waktunya, istilahnya bukan mengalah ya, kapan waktunya untuk time out, artinya untuk menenangkan diri sendiri dulu. Kalau kita lagi marah, kadang bukannya berarti kita terus harus fight terus kan di situasi itu, nggak mau ngalah kan, itu juga bukan cara yang baik. Kita ajarkan kepada anak, oke, kalau gitu lagi berantem sama kakaknya, bukannya bukan dihukum ya, tapi benar-benar time out, calming down, kayak oke, sama-sama pisah dulu, take a deep breath, dua-duanya sama-sama, nanti kalau udah mulai ngerasa tenang baru diomongin baik-baik gitu. Jadi anak tahu akhirnya mereka punya skill itu tadi, keterampilan-keterampilan, cara-cara alternatif yang bisa mereka gunakan pada saat situasi-situasi ekstrim itu tadi. Oke, Miss Adis. Wow, ini parents mulai dapat tipsnya lebih banyak lagi ya, Miss ya. Jadi
gimana caranya supaya anak kalau misalnya belum bisa mendeskripsikan emosi secara verbal, ternyata bisa lewat art, bisa lewat goresannya dia, cara-caranya dia, seperti itu. Nah, kemudian Miss, bagaimana jika anak mengekspresikan emosinya seperti yang saya katakan tadi, dengan tantrum yang berlebihan seperti itu? Dari yang hanya awalnya menangis, kemudian meningkat lagi jadi berteriak-teriak, mungkin ada yang juga melempar benda, bergulung-gulung di lantai. Nah, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru-guru, dan apakah kita itu harus mengajak anak bicara, mendiskusikan emosi tersebut, atau kita mengalihkan fokusnya, atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengatasi anak ketika mereka sedang tantrum, seperti itu, Miss. Ya, memang tantrum ini termasuk salah satu problem yang umum gitu ya, terutama pada anak-anak di bawah usia 6 tahun gitu. Karena kembali lagi, mungkin bisa sambil ditayangkan gitu ya slide-nya, bahwa tantrum ini sendiri adalah suatu cara yang digunakan oleh anak karena mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai gitu ya, terutama keterampilan tadi bahasa ya, emotional vocabulary, bahasa, dan juga kemampuan komunikasi gitu ya. Sehingga karena mereka tidak punya kompetensi dan keterampilan itu, akhirnya cara mengekspresikannya, ledakan emosi yang mereka rasakan adalah dengan tantrum. Baik dari mulai tantrum yang sifatnya sederhana kayak hanya menangis terus-menerus, teriak-teriak menangis, itu juga tantrum. Sampai yang ekstrim, ada yang mukul-mukul barang, ada yang gulung-gulung, ada yang nendang-nendang, ada yang mukul-mukul mamanya, ada yang mukul diri sendiri, itu semua adalah bentuk tantrum gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita sebelum kita membahas ke penanganan gitu ya, penanganan ini kan artinya problem yang sudah muncul gitu ya, kita juga harus mengetahui bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari gitu, prevention gitu ya. Kita mesti ingat bahwa prevention is always better than intervention gitu ya, penanganan. Jadi untuk preventing itu sendiri, untuk mencegah itu sendiri, yang kita mesti ingat kepada anak-anak, dan ini sebenarnya nggak hanya untuk anak-anak aja ya, juga untuk orang dewasa, untuk kita sendiri juga, adalah schedules and routines, jadwal dan rutinitas gitu ya. Karena jadwal dan rutinitas ini membangun rasa aman gitu ya. Kita bayangin aja, jangankan anak, kita sendiri aja. Kalau kita tahu bahwa kita udah tahu ya seminggu ini kira-kira aktivitas yang akan kita lakukan apa, itu kan kita merasa aman, kita sudah bisa expect, kita sudah bisa mengira-ngira gitu kan apa yang harus saya lakukan selama 1 minggu ke depan, karena saya udah tahu ini situasi ini yang akan terjadi gitu ya, dibandingkan dengan situasi yang serba tidak menentu gitu kan. Itu kenapa juga kalau kita bicara kondisi kesehatan mental, ya benar kalau misalkan dengan situasi perubahan kayak sekarang ini dengan adanya COVID dan lain sebagainya, situasi menjadi serba tidak menentu kan. Situasi serba tidak menentu, yang terjadi adalah orang merasa cemas, orang merasa takut, karena sense of security-nya ini berubah semua. Segala rutinitas yang sudah dibangun sekian tahun, tiba-tiba harus berubah karena ada suatu kejadian ini, gitu ya. Otomatis sense of security, sense of safety-nya semua terancam. Yang muncul juga pasti adalah berbagai berbagai gangguan atau perilaku emosi gitu ya, gangguan emosi atau perilaku seperti itu. Sehingga juga ya wajar kita juga mesti berempati sama anak gitu ya. Jangan dipikir terus ya udah buat anak enak aja dia di rumah aja main terus. Oh, beda loh. Karena apa? Anak-anak ini kita mesti ingat mereka udah terbiasa loh punya rutinitas selama ini, mereka bangun tidur jam berapa, berangkat ke sekolah, ketemu temennya, di sekolah juga udah ada jadwal dan rutinitas. Gitu ya. Tiba-tiba di-cut, berubah. Gitu. Itu pasti juga merupakan adjustment gitu ya. Rutinitas dan schedule itu impact-nya sangat besar, apalagi buat anak-anak. Sehingga ini tadi sebisa mungkin begitu ada suatu perubahan yang besar yang terjadi, kita mesti membiasakan untuk adanya transisi gitu ya. Yang kedua adalah transisi, selalu memberikan transisi. Ini juga salah satu halnya yang bisa ikut membantu gitu ya untuk anak-anak yang mungkin memang terbiasa ekspresif gitu ya, emosi ekspresif gitu ya untuk tantrum. Misalkan lagi asik main terus tiba-tiba disuruh mandi nggak mau, tantrum gulung-gulung. Kita lakukan transition gitu ya. Artinya apa? Kita memberitahu kepada anak bahwa akan ada perubahan dalam aktivitas yang sedang dia lakukan. Misalkan waktunya dia mandi jam 5 sore, dia lagi asik main atau lagi nonton film. Ya jangan jam 5 itu tap terus kita bilang, "Kak, sekarang harus
sekarang saat ini juga ayo mandi. Ya jangankan dia, kita juga gitu kan, lagi asik nonton YouTube, tahu-tahu dipanggil sama temen atau dipanggil sama ibu atau dipanggil sama suami atau sama istri juga bete kan, pasti kayak bentar gitu. Jadi kita kasih time, kita kasih spare waktu gitu ya, bilang Kak ini ya 15 menit lagi kita waktunya mandi. Buat anak-anak yang masih kecil yang belum bisa baca jam, pakai alarm, pakai timer handphone gitu. Kak ini mama udah setting ya, 15 menit lagi begitu alarmnya bunyi kita mandi. Jadi apa? Anak sudah tahu bahwa oke, habis ini saya nonton, saya diberi waktu keleluasaan untuk menyelesaikan aktivitas yang saya lakukan, tapi setelahnya saya akan melakukan aktivitas yang lain. Jadi ada transisi di situ. Kemudian yang terakhir tentunya juga skill building, kita membangun tadi keterampilan anak gitu ya. Bagaimana tadi caranya dia kalau dia lagi frustasi itu harusnya seperti apa. Kemudian cara lain yang bisa diekspresikan apa gitu ya. Kemudian pada saat anak itu sendiri sedang mengalami tantrum, sedang mengekspresikan tantrum gitu, yang sebaiknya kita lakukan, yang tidak kita lakukan ya, yang kita sebaiknya hindari adalah mencoba merasionalisasi atau ngajak bicara anak. Itu biasanya sering kita lakukan ya, secara nggak sengaja anak nangis tuh malah diajak ngomong gitu, nggak bakal bisa. Jangankan anak kecil, kita aja kalau lagi marah, lagi diajak ngomong udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya. Sama aja anak juga gitu. Jadi nggak apa-apa, ya kasih dia waktu. Biasanya gitu kan kalau kita ngamatin setelah tantrum, makin diajak ngomong makin kenceng nangisnya, makin nendang-nendang gitu kan. Biarin aja, nanti lama-lama dia akan tenang gitu. Menenangkan diri gitu ya. Dan yang berikutnya adalah jangan give in, jangan istilahnya menuruti gitu ya. Misalkan awal mulanya tadi tantrumnya awalnya karena tadi masih pengen nonton film gitu ya, masih asik nonton YouTube. Akhirnya lah karena berisik gitu ya, karena nangis terus yaudah deh akhirnya kasih dulu. Enggak, karena perilaku itu sendiri gitu ya, tantrum itu sendiri adalah yang kita sebut dengan learned behavior, perilaku yang dipelajari. Artinya apa? Ketika anak sudah tahu ya bisa melakukan tantrum, ketika itu kemudian oleh lingkungan baik di sekolah maupun di rumah itu dibentuk gitu ya, artinya udah tiap anak tantrum diturutin, tiap anak tantrum diturutin, itu akan semakin memperkuat perilaku tantrumnya gitu. Jadi itu yang mesti kita cut. Ya udah emang dia nangis, emang gak karuan, diemin dulu aja. Yang penting satu, kita kasih dia safe space, lingkungan yang aman. Jadi kalau dia mau gulung-gulung, ya udah ajak ke kamar, gulung-gulungnya di kasur, gitu kan. Jadi dia aman buat dia sendiri, aman buat orang lain juga, gitu ya. Kemudian pada saat anak tantrum itu sendiri, selain tadi kita memperhatikan space-nya anak, gitu ya, kita kasih time out. Artinya udah kamu terserah deh, bebas, kamu mau marah, kamu apa? Silahkan gitu ya. Kemudian kita diemin aja, kita tidak pay attention terhadap perilaku tantrumnya itu, karena kadang kita memberikan atensi itu aja sebenarnya sudah memperkuat perilaku tantrum itu. Semakin anak tantrum, semakin kita gupuh, kita semakin oh ya kamu kenapa, kamu ini, itu sebenarnya semakin memperkuat tantrum anak. Anak akhirnya tahu, oh ya dengan cara saya seperti ini akhirnya saya dapat perhatian, saya diperhatiin akhirnya sama mamanya gitu. Sehingga kita counter itu dengan kita melakukan reinforcement terhadap perilaku positifnya. Misalkan anak udah selesai tantrumnya, dia udah mulai bisa diajak bicara, langsung begitu dia berdiri, dia ngelakuin hal yang lain, kita berikan feedback positif gitu ya. Oke, makasih Kak, udah mau bantuin. Kita lupain aja tantrumnya tadi. Supaya apa? Anak belajar, anak tahu bahwa oh dengan saya bersikap baik seperti ini pun saya mendapatkan perhatian juga. Saya nggak harus sampai gulung-gulung kayak gitu untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang lain. Saya juga udah cukup diperhatikan dengan itu. Baru nanti kalau udah selang beberapa waktu nggak apa-apa diskusikan. Tadi kenapa sih kok sampai marahnya seperti itu? Oh ini ya masih pengen nonton film. Ini kan harus gantian dan lain sebagainya. Kita berikan alasan dan konteksnya. Seperti itu sih. Ya. Oke nih. Wow, ini mulai lebih jelas lagi ya. Jadi mereka nggak keburu kita kasih perhatian dulu, tapi kasih jeda waktu, dan mungkin di saat itu mereka juga bisa menemukan cara yang lain untuk ketika mereka ingin perhatian dari orang tua dan sebagainya itu ya Miss. Iya. Oke.
Nah, ini sekarang salah satu perasaan atau emosi yang sering dirasakan anak itu adalah rasa takut. Kalau tadi kan kita bahas yang marah-marah, terus sekarang ini takut nih, Miss. Nah, kita sering melihat anak itu memiliki ketakutan. Misalnya ada yang takut dengan orang atau situasi yang baru gitu, takut keramaian, terus takut dengan objek-objek tertentu. Nah, sebaiknya bagaimana kita menyikapinya, dan apakah sebaiknya kita biarkan saja supaya trauma atau makin takut, seharusnya dipaksa untuk harus berani. Nggak boleh deh, harus berani tuh ngadepin apa. Kadang kan ada yang seperti itu. Jadi kita kadang bingung juga ngadepin anak-anak yang takut ini dan takut itu gitu. Apakah dibiarin aja takutnya atau kita paksa mereka untuk harus berani pokoknya gitu. Ya. Iya benar sih, ini memang juga salah satu yang sering muncul gitu ya di anak-anak umum gitu kan, karena tadi memang fear, rasa takut itu adalah salah satu emosi basic gitu ya, emosi dasar gitu. Yang mesti kita pahami dengan rasa fear ini sendiri, sebenarnya fear ini adalah absence of rasa aman gitu ya, ketiadaannya rasa aman dan rasa nyaman gitu ya. Ketika kita berada di lingkungan yang membuat kita tidak nyaman atau kita merasa tidak aman, disitulah ada perasaan takut, sehingga itu juga yang dirasakan oleh anak. Jadi ketika dia mengekspresikan rasa takut, itu berarti apa? Dia sedang merasa tidak aman, dia sedang merasa tidak nyaman gitu ya. Untuk kita bisa melihat apakah bagaimana penanganannya, kita mesti lihat lagi dulu nih, sebenarnya rasa takutnya ini apa? Rasional apa irasional? Gitu ya. Kalau misalkan kemudian anak diajak ke sekolah pertama kali gitu ya, SD misalkan ya, dari TK diajak ke SD nih, sekolah baru, gurunya baru, temennya baru, gedungnya baru. Terus anaknya takut. Kira-kira wajar apa enggak? Wajar ya, wajar kan, lingkungan baru kan, tadi kita udah belajar, oh iya kalau ada perubahan rutinitas, perubahan kebiasaan, di situ tidak ada rasa aman, wajar, berarti nggak apa-apa anak rasa takut. Terus kemudian gimana kita menyikapinya? Ya kita provide, kita akan berikan rasa amannya. Dengan cara apa? Modeling. Ayo kenalin dulu ke gurunya, gitu ya. Jadi itulah kenapa biasanya kan menjelang mau tahun ajaran baru, biasanya kan sebelum mulai ke pembelajaran, sekolah-sekolah kan biasanya ada waktu transisi kan, 1 minggu dulu gitu ya, anak-anak boleh datang, main-main dulu, kenalan dulu sama gurunya, menghias ruangan kelasnya. Itu tujuannya untuk itu, memberikan waktu transisi ya. Jadi bukan berarti terus oh ya udah karena ini masih waktu transisi, anak saya liburin dulu deh, masih saya ajak jalan-jalan, ntar masuknya baru waktu minggu depannya pas udah mau siap belajar. Oh ya anaknya nggak siap gitu ya. Teman-temannya yang lainnya udah teman-teman yang lain kok udah nggak nangis, Miss, anak saya kok masih nangis. Loh ya iya, waktu transisi mungkin mungkin belum cukup waktu transisinya gitu ya. Jadi itulah kenapa penting perlu waktu transisi, dikenalin dulu sama gurunya, kenalin dulu sama missnya gitu ya, kenalin sama temennya, kenalin sama sekolah, ruangannya, tempat duduknya di mana, itu kan memberikan rasa aman gitu ya. Kemudian itu rasional gitu kan. Kemudian kita melakukan modeling juga gitu. Kita expect kita ketemu anak kita lagi jalan-jalan, anak lagi sama kita, terus tiba-tiba kita ketemu sama orang, anaknya disuruh salaman ini loh, kenalan sama tante ini, anaknya nggak mau, malu gitu kan, takut gitu sembunyi di belakang. Ya udah kita modeling dulu. Oh dia mungkin rasa takut. Ini loh, kita kasih contoh. Ini loh, mami lagi salaman sama tantenya gitu ya. Itu juga biasanya yang saya lakukan kalau lagi konsultasi, kalau anaknya takut ya saya bilang, ini loh Miss Adis salaman dulu nih, kenalan dulu sama mama loh, lihat nih mama aja nggak apa-apa ya salaman sama mama ya. Kemudian biasanya anak-anak pelan-pelan akan mau. Jadi kita juga bisa mencoba melakukan hal yang sama gitu ya untuk anak-anak di situasi-situasi yang sifatnya rasional rasa takutnya. Kemudian kalau seandainya tadi sifatnya mungkin dalam situasi yang irasional, misalkan kalau anak udah mulai takut terhadap benda-benda tertentu, kalau itu misalkan takutnya sama yang benda yang memang bisa membahayakan, ya masuk akal kan rasa takutnya supaya nggak deket-deket gitu ya sama benda tersebut. Tapi kalau misalkan itu takutnya irasional gitu ya, yang kemudian bisa mengarah kepada fobia dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang sebenarnya kita perkuat ya gitu ya. Kadang kan sering dibuat mainan ya kalau secara sosial gitu, oh takut ya ini fobia ini. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya harus kita pupuk, tapi harus kita sembuhkan gitu kan, kita biasakan. Artinya apa? Ya kita menetralisir gitu ya. Kalau misalkan ada anak yang takut badut, takut boneka, itu pelan-pelan kita perkenalkan gitu.
misalkan ada biasanya umumnya kalau anak-anak di bawah usia 3 tahun, 5 tahun itu kan kadang takut sama boneka-boneka tertentu gitu ya yang berbulu dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, tunjukin aja pelan-pelan. Ini loh lihat, Miss pegang, ini nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian anak juga pelan-pelan. Dan ini yang penting, baby steps. Artinya apa ya? Terus bukan berarti terus secara kasar gitu ya, secara ekstrim gitu ya, tangannya diambil dipaksa pegang, ya jangan. Itu juga yang nanti memang akhirnya bisa menyebabkan anak juga semakin merasa tidak aman kan karena dipaksa. Jadi kita secara pelan-pelan dulu aja supaya anak merasa nyaman dulu, anak merasa tenang gitu ya. Kalau misalkan mungkin diajak ke rumahnya oma opanya, padahal di rumahnya oma opa ada anjing, ya nggak usah satu ruangan dulu gitu. Yang penting dari jauh aja dulu, anjingnya kelihatan dari luar, dia dari dalam. Nanti pelan-pelan baru gitu kan. Jadi ada step-stepnya gitu ya, nggak langsung secara frontal. Kemudian ya kita reinforce. Jadi kalau udah berani, meskipun beraninya tadi cuman pegang mainannya cuman 5 detik aja nggak apa-apa, itu juga sudah merupakan suatu achievement gitu kan, udah merupakan suatu keberhasilan gitu kan. Kita selalu cara kita mereinforce, memperkuat suatu perilaku yang kita inginkan adalah selalu take notice of the small things. Hal-hal yang sifatnya sederhana, sekecil apapun. Mungkin buat kita remeh ya sebagai orang dewasa ngeliat, tapi itu buat anak suatu keberhasilan yang luar biasa gitu ya. Ketika kalau mungkin anak mau masuk sekolah gitu kan, dia awalnya takut, dia nangis, tiap hari nangis, Miss, dia kalau udah sekolah ini dia belum keluar rumah aja udah nangis. Ya udah, besoknya dia nggak nangis, dia nangisnya waktu di sekolah aja itu udah kita harus bisa encourage itu gitu, kayak oh ya sekarang ini ya berani kok, kemarin lo di rumah nggak nangis gitu. Jadi di situ kita membesarkan hatinya anak gitu. Kemudian juga kadang-kadang ya kalau untuk rasa takut itu biasanya juga kalau hubungannya sama sekolah, mungkin kalau yang sering saya lihat juga kadang ya mungkin ngomong, iya Miss ini udah lama banget sekolahnya tapi kok masih tetap nangis ya, masih tetap takut sama Miss-nya gitu. Taunya ternyata emang kalau di rumah suka nakut-nakutin mamanya atau susternya gitu ya, kayak dikit-dikit nggak mau makan, nanti mama bilangin sama Miss-nya loh. Nah, gitu kan juga sering kan ada yang suka kayak gitu kan. Ya wajar kalau akhirnya jadi anaknya jadi akhirnya takut atau nggak nyaman juga sama gurunya atau sama lingkungan sekolahnya gitu ya. Jadi kita mesti ingat ketika kita berinteraksi dengan anak, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat atau menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dulu buat anak. Seperti itu. Oke, Miss Adis. Jadi peran orang tua kali ini sangat penting ya, dari segi modeling, memberikan contoh buat anak, kemudian suportif juga, memberikan reinforcement positif buat anak ketika anak berhasil mencapai sesuatu, seperti itu ya, Miss. Nah, kemudian terkait dengan tema open house kita kali ini, Miss Adis, yaitu GRIT, di mana kita ingin membangun komunitas yang resilient, jadi tidak mudah putus asa, kemudian mereka memiliki ketahanan ketika menghadapi masalah. Nah, hal penting apa yang seharusnya kita perhatikan untuk dapat membantu membangun resiliensi dan ketahanan diri pada anak? Ya. Memang resiliensi ini suatu skill ya, suatu emosi, suatu kondisi di mana suatu kemampuan di mana seseorang itu bisa menyikapi tantangan hidup gitu ya, tantangan hidup, perubahan yang terjadi untuk bisa punya istilahnya ketahanan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia resilience itu adalah ketahanan diri. Contohnya misalkan tadi dengan kondisi ini ya, COVID gitu ya, segala sesuatu berubah. Apakah seseorang itu kemudian dia putus asa? Apakah kemudian terus dia bisa malah bangkit lagi, coba mencari solusi yang baru, dan meskipun itu dia harus mulai dari awal dan lain sebagainya. Jadi itu yang namanya resilience gitu ya. Untuk anak juga sama, hal sepele itu sebenarnya. Kalau dia ternyata pengen dapat nilai bagus gitu ya, tapi ternyata besoknya dia remedi gitu. Apakah terus kemudian dia ngambek, kemudian dia malah nggak mau sekolah sama sekali, ataukah mungkin ya udah dia bisa tahu, oh ini waktunya saya untuk nyoba lagi, belajar lagi gitu ya. Perlu lebih banyak belajarnya lagi supaya nilai remedinya bisa bagus gitu kan. Itu yang kita namakan dengan resilience. Nah, resilience ini sendiri kalau memang untuk anak di bawah usia 6 tahun, 7 tahun memang suatu konsep yang sifatnya masih sangat abstrak gitu ya, agak sulit dijelaskan, tapi kita tetap sudah bisa mulai membangun itu gitu. Apa yang bisa membantu membangun resilience itu sendiri, mungkin bisa ditayangkan gitu ya.
ada beberapa hal yang memang itu menjadi dasar, fondasi dasar dulu nih, yang sebenarnya bisa membantu seseorang untuk memiliki ketahanan gitu ya. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang baik gitu ya dengan orang dewasa yang peduli gitu ya, yang care dengan kondisi dia gitu, dengan kondisi anak. Artinya apa? Guru, orang tua. Kita sebagai orang tua juga ya, kita mesti punya hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan anak. Kemudian dia juga memiliki hubungan dengan role model atau orang-orang tertentu yang penting dalam hidupnya yang positif sifatnya gitu ya. Artinya role models yang memang bisa menjadi role models yang baik gitu ya. Artinya ya udah tadi, kalau misalkan modeling itu tadi ya, jangan-jangan saya nggak mau nyelesain sekolah saya karena saya dulu ngelihat papa saya juga sekolahnya nggak selesai, akhirnya dia mutung. Nah itu kan bukan role model yang baik ya. Jadi kita harus memberikan contoh kepada anak bahwa ini loh namanya papa mama, guru juga sama. Ada beberapa hal yang memang itu kegagalan gitu, ada kegagalan atau ketidakberhasilan di situ, tapi intinya tetap dicoba, tetap diupayakan gitu kan. Yang berikutnya adalah opportunities, jadi kesempatan untuk bisa belajar, kesempatan untuk membuat kesalahan gitu ya. Artinya apa? Ketika anak membuat kesalahan, terus juga jangan terlalu respon kita juga nggak terlalu menyalahkan anak gitu ya. Kayak misalkan pulang sekolah nilai ujiannya cuma dapat 85, udah dimarahin tuh di mobil, dia waktu dijemput tuh dimarahin, kenapa sih kemarin kurang kamu belajar gini. Bukan seperti itu, tapi kita acknowledge, oke, nilai 85 artinya apa gitu. Kira-kira bisa nggak next time diperbaikin? Maksudnya respon yang kita berikan juga sifatnya harus membangun, tidak sepenuhnya menyalahkan kepada anak, sehingga anak mempersepsi bahwa yang namanya salah, yang namanya gagal, yang namanya membuat kesalahan itu adalah akhir dari dunia gitu kan. Itu yang akhirnya membuat anak akhirnya tahu bahwa oh ya udah, kalau gitu saya nggak boleh sampai gagal gitu kan. Itu yang juga tidak baik. Jadi kita tetap harus memberikan kesempatan anak untuk ruang gerak untuk mereka. Ketidakberhasilan itu kita harus memberikan kesempatan membuat kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah komunitas yang suportif. Komunitas ini artinya apa? Ya nggak hanya istilahnya orang tua aja dan guru, tapi benar-benar community, keluarga gitu ya, sebuah keluarga, suatu ekosistem gitu ya. Kalau kita bicara ekosistem, seorang anak itu kan lingkungan keluarga gitu ya, keluarga intinya, keluarga besarnya seperti apa, kemudian di sekolah juga sama gitu ya. Jadi iklim sekolahnya, budaya yang dibangun di sekolah tersebut seperti apa, itu juga kita mesti perhatikan gitu ya, karena itu juga akan terus berpengaruh terhadap anak. Kalau misalkan contohnya anaknya nggak berani presentasi misalkan, kemudian ya gurunya gitu ya, community-nya, nggak hanya guru, temennya yang lain pun juga diajak, yuk kita besarkan yuk hatinya temennya kita ini loh, si Adis nih lagi nggak berani nyanyi di depan teman-temannya, gimana yuk ayo diajak, mungkin temannya ada dulu yang diajak untuk nemenin nyanyi gitu, sehingga akhirnya anak merasa bahwa ya dia punya support system, punya sistem dukungan gitu ya yang mendukung dia. Itu yang biasanya ikut akan membantu anak untuk bisa bersikap memiliki ketahanan gitu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya juga bisa menjadi catatan buat kita dalam berinteraksi dengan anak, yang sebenarnya secara tidak langsung itu akan memiliki imbas yang sangat besar gitu kepada kepada perkembangan anak gitu ya, perkembangan emosi dan psikologis anak. Salah satunya adalah mungkin di slide berikutnya kita bisa lihat gitu ya, ketika kita sebagai orang dewasa, baik guru maupun parents, kita menunjukkan, mengekspresikan afeksi gitu ya, rasa peduli, kita memberikan perhatian, itu di situ sebenarnya anak belajar bahwa dia disayang, dia dikasihi, dan dia mempunyai hubungan yang baik, dia punya koneksi. Nah, ketika seorang anak sudah memiliki itu, akhirnya apa yang muncul? Dia memiliki rasa berharga, sense of worth, dia tahu bahwa dirinya itu layak untuk dikasihi gitu ya, bukan tidak memiliki harga diri yang rendah gitu ya, maksudnya dia tahu bahwa dia ini layak untuk dikasihi. Kemudian ketika kita mendengarkan anak, kita memahami anak, itu juga di situ anak akan merasa bahwa dia juga dipahami, dia dianggap sebagai manusia, opini, perasaan apapun yang dia ekspresikan itu kita terima, itu dihargai gitu ya. Dari situ dia juga belajar ketika emosi dan
ketika emosi dan opininya diterima, otomatis anak juga akan belajar untuk bisa menerima emosi dan opini orang lain, gitu ya. Kemudian ketika kita tenang, kita bisa menenangkan diri sendiri, anak juga akan melihat, oh iya kalau misalkan lagi marah itu bisa menenangkan diri gitu ya. Jadi anak juga pada saat situasi yang stressful, situasi yang menekan, dia juga bisa menenangkan dirinya. Kemudian kalau misalkan kita sebagai orang dewasa melihat bahwa suatu kesalahan itu sifatnya oke gitu ya, masih wajar, ada beberapa kesalahan yang masih bisa ditoleransi, ya akhirnya anak juga belajar bahwa namanya kesalahan, kegagalan adalah kesempatan untuk belajar gitu ya, adalah suatu proses, bisa belajar dari situ. Anak akhirnya mau mencoba hal-hal baru gitu kan. Kemudian ketika orang tua juga mungkin memberikan contoh untuk terus coba gitu ya, mungkin anaknya lagi diajak jalan-jalan gitu, outbound gitu mungkin keluar. Terus mamanya ya bilang, aduh kok takut ya mama manjat pohonnya gitu ya. Kemudian anak ngeliat, walaupun mamanya takut, tapi mamanya pelan-pelan masih mau coba. Anak juga ini belajar gitu kan. Oh iya ya, mama juga takut tapi tetap mau coba. Akhirnya anaknya juga belajar gitu ya, tahu bahwa yang namanya rasa takut ya tetap harus dibiasakan untuk untuk bisa melawan rasa takutnya itu, untuk bisa punya ketahanan. Seperti itu sih, Miss. Oke Miss, ya terima kasih banyak Miss Adisti atas setiap penjelasannya. Ini informasi yang sangat membantu orang tua dan guru untuk memahami bagaimana pentingnya kepekaan emosi bagi anak dan bagaimana kita juga sebagai orang tua dan guru berperan penting dalam membentuk keterampilan itu ya Miss. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi tadi sudah beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui chat. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikurasi oleh tim kami. Sebelumnya kami meminta maaf bahwa kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan di sesi ini, di sesi Zoom ini. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, karena setiap pertanyaan yang mungkin belum terjawab secara live, pertanyaan itu akan dijawab melalui email dan nanti akan juga disertakan dengan materi hari ini. Oke, dan kami juga mohon maaf acara ini akan melebihi jadwal gitu ya, karena ini sudah menunjukkan pukul 2:10. Tapi kami berharap Bapak Ibu masih tetap setia bersama dengan kami untuk kita melanjutkan sesi tanya jawabnya. Nah, ini Miss Adis ada 2 pertanyaan ya, tapi saya akan bacakan satu dulu. Yang pertama adalah bagaimana melakukan disiplin ke anak secara konsisten. Kapan harus loss-nya, kemudian kapan harus mulai disiplin lagi. Jadi ini untuk usia anaknya 5 tahun Miss Adis. Jadi bagaimana kita itu melakukan tarik ulur dalam hal kedisiplinan ke anak. Iya, ini langsung saya jawab ya Miss Yohana ya, atau mau bacakan dulu? Boleh, kayaknya enak gitu ya Miss. Jadi tanya terus langsung dijawab aja biar nggak bingung. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana disiplin ya, fokusnya bahas tentang disiplin gitu, tarik ulurnya seperti apa. Sebenarnya kata kunci kalau kita berbicara disiplin itu kata kuncinya cuma satu sih sebenarnya, konsistensi ya, konsisten. Artinya di awal kita harus memiliki kesepakatan dulu ya. Umumnya bisa orang menggunakan kata rules, tapi saya kurang suka dengan kata rules. Kesannya itu kan seperti seperti aturan gitu ya, agak kaku gitu. Tapi kita di sini ngomong kesepakatan. Artinya apa? Kesepakatan itu ya kita ajak diskusi anak gitu. Usia 5 tahun sebenarnya anak sudah bisa diajak untuk melakukan suatu kesepakatan. Kita bangun dulu, kesepakatan ini harus jelas. Ya, kesepakatan ini harus jelas seperti apa kesepakatan itu, dan kemudian itu dijalankan secara konsisten. Artinya apa? Contohnya misalkan kesepakatannya adalah setiap habis mainannya kakak boleh mainnya di mana kesepakatannya? Oke, mainnya hanya boleh di ruang main gitu ya, supaya mainannya nggak dibawa kemana-mana misalkan. Mainnya di ruang main, jam mainnya kapan, dan setelah main ini harus diapakan, harus dibereskan misalkan. Itu adalah kesepakatan. Oke, setelah kesepakatan itu sudah ada, itu kita harus lakukan penguatan. Artinya apa? Ya kita lakukan itu secara konsisten. Artinya ya mau itu sekarang kek, mau itu besok dia nangis-nangis, mau itu besoknya dia lagi buru-buru,
kesepakatan itu harus dijalankan karena itu memang udah kesepakatan gitu kan. Kalau misalkan dia lagi asik lagi main terus tiba-tiba dia lagi pengen mau nonton TV gitu ya, ada acara TV kesenangannya, ditinggal gitu aja mainannya, ya disuruh balikin, tidy up dulu. Oke, karena apa ya, tadi kesepakatannya kan waktu itu udah bilang main boleh tapi mainannya harus diberesin dulu, baru boleh melakukan aktivitas yang lain, baru boleh sepedaan, baru boleh nonton TV, baru boleh makan, baru boleh mandi dan lain sebagainya, harus diberesin dulu. Mau anak sampai nangis ya nggak apa-apa, pokoknya diberesin. Kalau anak tantrum misalkan ya sampai ekstrim gitu ya, dia tantrum, ya sama, ya udah biarin dulu kayak tadi yang sempat saya share gitu ya, berikan dia safe space, dia nangis dulu, gulung-gulung dulu, time out dulu, biarin tenang. Tapi bukan berarti kita give in kan, bukan berarti terus ya udah deh karena dia nangis-nangis ya udah akhirnya nggak apa-apa deh kamu nonton TV. Ya itu tadi namanya tidak konsisten. Akhirnya anak bingung. Disiplinnya ada hubungannya dengan konsisten karena itu tadi anak sendiri belum tahu gunanya rules, gunanya kesepakatan ini untuk apa, sehingga untuk membentuk itu tadi perlu konsistensi. Artinya ya dilakukan dalam setiap situasi yang sama gitu. Kalau misalnya tuh waktunya lagi beres-beres, ya harus diberesin dulu. Waktunya mainan yang nggak boleh dibawa ke dapur, ya sama, pilih mana, mau bantuin mama masak atau mau mainan gitu kan. Kalau mau mainan ya mainannya di kamar, tapi kalau mau bantuin mama masak, nemenin mama masak, ya mainannya ditaruh dulu di sana gitu ya. Jadi itu tadi ada rules, ada konsistensi, ada pengulangan di situ ya. Di situ anak tahu bahwa dia bisa rules itu memang harus dilakukan, akan membentuk perilakunya dia. Sekarang sama ya, jangankan anak, kita aja orang dewasa. Konsistensi misalkan, kita udah tahu yang namanya lampu merah ya itu nggak boleh dilanggar kan. Kenyataannya kita masih sering lampunya udah merah kita diem-diem jalan aja kan, karena kita tahu bahwa hukum itu tidak dilakukan secara konsisten. Kalau nggak ada polisi saya nggak mungkin kena. Lihat dulu nih, nggak ada polisi ya saya tuh bablas. Begitu ternyata sekarang di perempatan dipasang CCTV, orang lebih takut kan, karena tahu meskipun tidak ada polisi ada kemungkinan perilakunya bisa diawasin dan akan mendapatkan hukuman gitu kan, akan mendapatkan imbas gitu ya, akan mendapatkan efek dari perilakunya itu. Jadi sifatnya konsisten. Ketika kita tahu suatu rules itu tidak diberlakukan secara konsisten, ya otomatis di situ anak juga akan belajar bahwa di situ ada keleluasaan. Dan itu yang biasanya sering terjadi juga. Konsistensi itu penting antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Ini yang biasanya sering juga dikonsultasikan sama orang tua gitu. Miss, ini anak saya household rules, kesepakatan di rumah saya ini seperti ini. Tapi kemudian kok nggak bisa kebentuk? Ternyata waktu kita lihat, nggak taunya anaknya ini sering diasuh sama kakek neneknya gitu ya. Kalau oma opa kan biasanya jadi lebih manjain anaknya kan. Nah, itu ada ketidakkonsistenan di situ kan. Mamanya udah ngebiasain nggak boleh makan makanan manis permen cuma sehari sekali ya, kuotanya cuma 1 hari sekali. Nggak taunya kalau sama omanya diam-diam suka dikasih permen lagi, gitu kan? Itu kan nggak konsisten. Akhirnya anak bingung, kalau mama bilang katanya sehari sekali, oma ngasih tetap ngasih, ya itu nggak konsisten. Bukan salahnya anak kalau akhirnya anak tantrum kalau misalkan dia minta permen nggak dikasih. Nah, sehingga di situ tadi, karena itu konsisten sifatnya, maka kita juga harus bisa mengkomunikasikan kesepakatan itu kepada semua orang yang berinteraksi dengan anak. Gitu. Kalau misalkan itu sifatnya tadi kesepakatan di rumah, gitu ya, antara papa, mama, dan anak, itu juga yang harus diberlakukan oleh orang lain, oleh susternya, oleh oma opanya, bahkan juga sama gitu ya. Saya biasanya kadang orang tua suka nanya gitu, Miss, kalau misalkan aturan yang saya lakukan sama yang aturan yang diberlakukan sama oma opanya beda gimana? Ya saya selalu bilang yang bertanggung jawab terhadap anak ini kan utamanya kan sebenarnya orang tua kan. Jadi ya yang harusnya memiliki kewajiban dan memiliki hak untuk bisa membangun suatu kesepakatan dengan anak adalah orang tua, dan kita orang lain pun harus bisa menghargai itu gitu ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ya mungkin di sekolah ya tiba-tiba ada mamanya datang, ternyata di rumah kesepakatannya berbeda, Miss tolong ya kalau di rumah saya biasain anak saya gini, di sekolah juga tolong dibiasakan. Ya nggak apa, kita menghargai itu gitu ya. Artinya apa, mamanya lagi ingin membentuk suatu kesepakatan gitu ya, membentuk suatu perilaku tertentu dengan anaknya
itu coba kita lakukan juga hal yang sama di sekolah misalkan atau di tempat lain. Itu sih mungkin tadi kalau yang hubungannya dengan disiplin ya. Ya, jadi kuncinya konsisten ya Miss ya, dimanapun dan kapanpun gitu ya. Oke, Miss, ini ada pertanyaan singkat. Untuk materi yang Miss Adi sampaikan di hari ini, itu bisa diterapkan juga untuk anak usia 1-2 tahun ya Miss ya? Ya, bisa. Jadi pada dasarnya ini justru semakin dini kita berlakukan kepada anak, semakin baik gitu kan. Kayak tadi, karena kalau misalkan gini, meskipun anak itu usianya masih di bawah 2 tahun gitu ya, kita mungkin berasumsi karena emosi ini kan banyak menggunakan keterampilan berbicara gitu ya, bahasa gitu ya, tadi ada kata vocabulary dan literasi. Tapi sebenarnya kita mesti ingat loh, sebelum anak itu bisa menggunakan bahasa verbal, mereka juga sudah bisa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, yaitu bahasa nonverbal gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan social cues gitu, maksudnya bukan social prompting gitu ya, pakai penanda. Mungkin bisa pakai flashcard gitu ya, flashcard emosi, mungkin bisa kelihatan gitu ya. Mungkin kayak mungkin ini misalnya I'm angry gitu ya. Jadi kalau misalkan anak belum bisa mengekspresikan emosinya gitu ya, kita untuk anak di bawah usia 2 tahun nggak apa-apa, kita bisa menggunakan flashcard gitu ya. Contohnya kayak ini loh, dia lagi marah, this is what I'm feeling today, I feel angry gitu ya. Dia belum bisa ngomong angry kan, pakai social cues aja. Makanya mungkin kayak di sekolah-sekolah yang anak usia dini biasanya bisa lihat ya, biasanya anak datang gitu kan ada emoji gitu kan, ada logo-logo gambar smiley face atau sad face. Itu adalah suatu simbol sebelum mereka bisa tadi menggunakan vocabulary, diucapkan katanya mereka tapi bisa tahu simbolisasinya apa. Oh, kalau udah ngeliat yang kayak gini artinya dia marah. Dia udah ngeliat yang artinya kayak gini, dia artinya lagi happy gitu ya. Itu yang jadi tekniknya aja, yang alat gitu ya, media dan tekniknya aja yang agak berbeda kalau anak yang lebih kecil. Tapi sebenarnya prinsipnya tetap sama. Itu yang tetap ingin kita bangun. Seperti itu, Miss. Oke, Miss Adi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada anak perempuan berusia 6 tahun yang kadang-kadang kesulitan mengekspresikan emosinya. Jadi kebanyakan ekspresi yang kesal atau marah gitu ya. Nah, ini unik nih. Marah kan kayaknya gampang banget untuk diungkapkan, tapi ini justru kesulitan. Nah, biasanya mama akan menyuruh anak ini untuk membicarakannya, tetapi dalam situasi-situasi tertentu, mama ini harus menstimulus anak untuk mungkin menangis terlebih dahulu agar dia merasa lebih baik dan berbicara setelah dia menangis gitu. Nah, ini mamanya bertanya nih, apakah itu akan sehat? Jadi untuk jangka waktu yang lama atau gimana Miss sebaiknya? Is that okay? Atau ada saran yang lain mungkin? Iya. Tadi ini berarti hubungannya dengan ekspresi berarti ya. Jadi oke. Kalau untuk ekspresi itu sebenarnya memang orang mengekspresikan emosi itu kan dengan berbagai cara gitu ya. Ada orang yang memang terbiasa walaupun lagi sedih kayak gimana dia nggak bisa nangis. Ada yang orang seperti itu gitu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah yang ini kita fokusnya pada kepekaannya itu dulu. Ya, kemudian mengekspresikannya itu kan yang level keduanya gitu. Yang penting anaknya ini paham dulu nggak sih dia ngerasa ini emosi yang dia rasakan. Kalau itu dia sudah memahami, dia merasa marah, dia merasa sedih gitu ya, nggak apa-apa. Meskipun dia nggak sampai menangis, bukan berarti terus kalau nangis itu berarti ya harus sampai nangis, nggak juga. Karena kan ya juga kita tahu ada orang-orang tertentu yang memang mengekspresikan emosinya dengan cara yang lain. Tapi yang paling penting apa? Mereka memahami. Iya, saya lagi marah. Saya lagi sedih gitu. Meskipun itu tidak dengan ekspresi yang pada umumnya diekspresikan sama orang. Belum tentu loh. Saya terus diem kayak gini artinya saya nggak lagi marah. Bisa jadi kan saya marah kan. Saya tahu. Yang penting saya tahu saya lagi marah. Tapi bukan berarti ketika kita mengasosiasikan bahwa oke, kalau dia marah berarti harus dengan menggebu-gebu, terus matanya melotot, harus terus nada bicaranya tinggi, enggak gitu juga. Yang penting kita harus bisa mengajarkan kepada anak emosi apa yang dia rasakan. Itu dulu yang mau kita bangun. Itu dulu yang sebenarnya terpenting. Jadi pertanyaannya kalau mungkin untuk ini tadi yang bertanya ya, untuk ibu yang tadi bertanya, mungkin yang terpenting itu dulu ibu. Jadi ibu bangun dulu, ibu gali dulu. Sebenarnya ini
anaknya tahu nggak yang emosi yang dia rasakan itu seperti apa gitu ya, atau tadi bisa menggunakan social cues gitu ya, dengan media-media, dengan menggambar atau dengan membacakan cerita, baca buku cerita gitu ya, lihat gambarnya. Ini lagi ngerasa apa sih, lagi sakit, apalagi sedih, apalagi ngantuk, apalagi ngapain gitu. Kemudian ekspresinya gitu. Sebenarnya kalau misalkan ekspresinya aja sih, selama itu anak mengenal dan ekspresinya itu tidak mengganggu atau tidak melukai dirinya dia sendiri, sebenarnya nggak ada ininya. Maksudnya tidak perlu terlalu concern gitu ya. Tapi itu tadi garis bawahnya ya, sebenarnya anak harus bisa merasakan range of emotions. Jangan-jangan ya anaknya nggak mengekspresikan itu karena sebenarnya dia datar aja, mau disakitin temennya juga dia oh ya diem aja, karena dia nggak bisa tadi, nggak tahu perasaan itu gitu ya. Jadi itu yang kadang kita mesti hati-hati. Dan kita juga mesti tahu bahwa kadang-kadang dalam situasi atau kondisi perkembangan tertentu memang kemampuan kepekaan terhadap emosi ini memiliki keterbatasan gitu ya. Jadi ini saya berbicara kalau itu konteksnya klinis ya, memang ada kondisi khusus pada anak-anak tertentu, itu memang ada yang tidak kesulitan dalam membangun keterampilan dan kepekaan sosial. Jadi tapi ini kasus yang berbeda ya, bukan anak-anak pada umumnya gitu. Tapi itu pun tetap masih bisa dibangun gitu ya. Anak-anak yang memiliki hambatan-hambatan dalam tadi keterampilan kita sebutnya tuh membaca emosi orang ya, itu pun bisa dibangun gitu ya, tadi dengan social cues itu tadi, banyak menggunakan storytelling, situasi-situasi gitu ya, misalkan membacakan situasi kepada anak ini, kalau misalkan what do you feel if you know your favorite toys is breaking gitu ya. Jadi kayak apa yang kamu rasakan kalau misalkan mainan favorit kamu rusak gitu kan. Kira-kira kamu yang rasakan apa? Itu yang kita bangun ke anak-anak. Jadi kita menggunakan berbagai macam tools. Bisa flashcard, bisa buku. Sebenarnya buku itu yang paling bagus. Buku atau boneka itu juga bisa. Kadang kalau misalkan anak dibawa ke tempat terapi pun biasanya kalau emosi kan kadang karena mereka tidak bisa mengekspresikannya secara langsung, mengkomunikasikannya secara langsung, biasanya juga bisa menggunakan media lain gitu ya. Kadang objek, mungkin feeling stick gitu ya, kita bilang feeling stick. Jadi pokoknya ketika saya pegang benda ini, itu saya memiliki kesempatan untuk mengekspresikan emosi saya. Itu juga bisa kita gunakan. Jadi yang paling penting adalah anak memahami dan mampu membaca terlebih dahulu emosi yang dia rasakan, seperti itu. Oke, Miss. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ya, Miss ya. Kalau kita ini sedang berada di lingkungan anak-anak ya, jadi dalam konteks ini bukan anaknya sendiri, anaknya orang lain, mungkin anaknya teman atau gimana gitu, dan ada anak yang tipenya itu ringan tangan. Nah, ini ringan tangannya dalam arti mungkin lebih aktif untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, itu apa yang dapat kita lakukan sebagai orang dewasa, tapi kan kondisinya kita ini bukan orang tuanya gitu, tapi orang lain, tapi kita tahu bahwa harusnya nggak boleh gitu tuh, dorong teman atau apa, kayak misalnya kayak gitu, Miss. Ya nggak apa-apa, kita kasih tahu aja secara netral gitu ya. Kalau misalnya kita langsung benerin anak orang kan kadang takut orang tuanya tersinggung ya. Tapi kita mau bisa melakukan modeling, kita modeling aja. Saya biasanya juga di situ. Kalau misalkan lagi di gereja gitu, terus tiba-tiba ada anak kecil di samping saya mukul-mukul mainan gitu ya, mukul-mukul mejanya gitu ya. Saya kan nggak mungkin terus tiba-tiba kayak nggak boleh gitu, nanti mamanya tersinggung. Atau saya langsung negur mamanya juga mamanya tersinggung kan. Siapa kamu tiba-tiba nyuruh-nyuruh kayak gini? Kita kasih contoh aja. Ini loh mejanya sayang-sayang aja, atau kita kasih mainan yang lain gitu kan, kayak cuy udah kita ini aja, kita bantu dia melakukan aktivitas lainnya gitu ya. Maksudnya kita dengan cara modeling, kita memberikan cara kepada anak bagaimana dia seharusnya bersikap, itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi modeling dengan cara yang baik tanpa menyinggung orang tuanya juga gitu ya, Miss ya. Betul. Oke, ya Bapak Ibu, wah luar biasa sekali ya. Table Talk kita hari ini, kita banyak informasi yang sudah kita dapat. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab,
akan dijawab melalui email. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi evaluation form yang nanti juga akan dibagikan melalui WA linknya. Jadi Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mendapatkan materi hari ini dan juga voucher dari Baby Bright Asia. Oke. Baik. Jadi mari parents dan teachers, kita terus memperlengkapi diri untuk mendukung tumbuh kembang anak kita yang Tuhan telah percayakan buat kita ya. Dan sehingga mereka kelak menjadi orang-orang yang bisa berdampak buat generasi mereka, dan mereka bisa lebih lagi untuk mengenal emosi dan bagaimana memanage emosi mereka dengan baik. Baiklah, demikianlah Table Talk kita hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh silakan meninggalkan ruang meeting ini. Terima kasih banyak juga buat Miss Adis dan panitia yang terlibat di dalamnya. Terima kasih buat semuanya juga. Semoga menjadi berkat. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Ya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu.